Pernahkah kamu bertanya, kenapa wayang kulit bisa bertahan selama ratusan tahun? Kenapa ia bukan sekadar tontonan rakyat, tapi dijaga, disakralkan, bahkan dihormati oleh kerajaan-kerajaan besar di masa lalu? Mungkin jawabannya bukan karena cerita Mahabharata atau Ramayana, tapi karena wayang menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah pesan, sebuah kode kuno yang tak terlihat oleh mata, tapi menunggu untuk dibaca oleh mereka yang siap menerima. Di sebuah desa sunyi di Jawa Tengah, seorang dalang tua pernah berkata, "Wayang bukan hanya hiburan, ia adalah warisan sekaligus peringatan." Dan saat ditanya apa maksudnya, beliau hanya menatap layar putih dan berbisik, "Jika kamu benar-benar mendengar, kamu akan tahu." Tahun demi tahun berlalu, tapi kata-kata itu terus terngiang. Dan kini, sejumlah peneliti budaya mulai menemukan kejanggalan, sekaligus keajaiban. Wayang kulit tidak dibuat sembarangan. Ukirannya, bentuknya, bahkan gerakan tangannya, semuanya mengikuti pola geometris yang misterius. Dan yang mengejutkan, pola itu identik dengan bentuk resonansi gelombang suara. Ini bukan seni biasa. Ini simbol. Mirip dengan sound geometry yang ditemukan di kuil Tibet dan piramida Mesir. Tapi di sini, di tanah Nusantara, ia dibungkus dalam kisah, dalam bayangan, dalam gamelan. Perhatikan tangan Semar, satu menunjuk ke dada, satu ke langit. Itu bukan kebetulan, itu pesan. Simbol dualitas antara jasmani dan ruhani. Lalu lihat ukiran di tubuh wayang Gatotkaca. Ia menyerupai pola pusaran energi dalam meditasi kuno. Apa artinya? Mungkinkah leluhur kita menyisipkan petunjuk dalam bentuk yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mencari? Dan bukan hanya bentuk, suara gamelan yang mengiringi wayang, terutama dalam pementasan saat gerhana atau malam tertentu, memiliki ritme yang mengguncang alam bawah sadar. Getarannya membentuk resonansi otak alfa dan theta, frekuensi yang hanya muncul saat manusia dalam kondisi meditasi mendalam. Beberapa penonton bahkan menangis tanpa tahu kenapa. Ada energi di sana yang bergerak di balik suara dan bayangan. Tapi siapa yang menciptakan semua ini? Sebuah manuskrip tua di Museum Radya Pustaka Solo mencatat bahwa wayang bukan diciptakan, tapi diturunkan. Diberikan oleh mereka yang disebut para wikaning jagad, para penjaga pengetahuan dunia. Dan dalam catatan itu, wayang adalah alat komunikasi, sebuah media untuk menyampaikan pesan dari peradaban terdahulu kepada generasi yang akan datang. Dan mungkin generasi itu adalah kita. Struktur pementasannya pun menyerupai portal. Layar sebagai batas dunia, dalang sebagai penjaga gerbang, tokoh-tokoh sebagai manifestasi jiwa manusia, gamelan sebagai frekuensi penghubung. Semua elemen tersusun seperti ritual, sebuah sistem aktivasi kesadaran. Pertanyaannya, untuk siapa pesan ini? Banyak yang percaya wayang adalah pengingat, sebuah sinyal yang dikirim bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan. Untuk kita, generasi yang mulai melupakan jati diri, generasi yang terlalu sibuk dengan dunia luar, hingga lupa bertanya ke dalam, siapa sebenarnya kita? Dan sekarang, di tengah kebisingan teknologi, ketika budaya mulai dilupakan, wayang muncul kembali, bukan sebagai pertunjukan, tapi sebagai kode yang mulai berbicara kepada mereka yang mendengarkan dengan hati. Jika semua simbol ini berhasil dipahami, bukan tidak mungkin kita akan membuka lembaran peradaban Nusantara yang selama ini tersembunyi. Peradaban yang dibangun bukan oleh kekuasaan, tapi oleh kesadaran, oleh keseimbangan, oleh harmoni antara manusia dan semesta. Jadi,
Lain kali saat kamu melihat bayangan tokoh wayang bergerak di balik layar putih, jangan hanya menonton, dengarkan, rasakan. Karena bisa jadi, itu bukan sekadar cerita, itu pesan. Pesan yang sedang menunggumu untuk dibaca. Karena terkadang, kebenaran paling besar disampaikan lewat bayangan. Jika Anda suka video seperti ini, jangan lupa subscribe di balik cerita. Karena setiap kisah menyimpan sesuatu yang belum terungkap